Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Agus Manadi Setiawan, NIM 22074017, jurusan Departemen Teknik Otomotif. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poster Expo Universitas Negeri Padang yang diadakan pada tanggal 4 sampai 7 Desember 2023. Dan sekaligus untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Industri. Yang pertama, pelatihan keterampilan refleksiologi dan produksi herbal tradisional sebagai upaya pembangunan ekonomi masyarakat di Nagari Rau-Rau, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat marginal Nagari Rau-Rau melalui pelaksanaan pelatihan yang berfokus pada pijat refleksi dan pembuatan jamu tradisional. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam komunitas marginal di Nagari Rau-Rau dengan memberikan pelatihan yang ditargetkan dan inisiatif pengembangan keterampilan di bidang pijat refleksi dan produksi jamu tradisional. Tentunya, kegiatan ini juga berkaitan dengan mata kuliah manajemen industri, yaitu dengan tata kelola pengolahannya sampai ke pengaplikasian produk ke customer. Yang kedua, strategi PKM untuk meningkatkan usaha mikro jagung rebus di Kabupaten Lubuk Alung pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai aktivitas perekonomian masyarakat melalui dari usaha skala besar hingga usaha skala mikro. Tak terkecuali, pandemi COVID-19 juga berdampak pada omset pedagang jagung lumbung di Kecamatan Lubuk Alung. Awal pandemi omset penjualan anjlok 40% per hari karena banyak orang yang membatasi aktivitas di luar rumah. Permintaan pun berkurang drastis. Variasi jenis produk yang dihasilkan sangat terbatas, hanya jagung rebus ditambah produk lain seperti kerupuk ubi dan telur asin. Belum memanfaatkan digital marketing. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, mitra mampu menciptakan variasi. Yang kedua, mitra mampu memasarkan produk secara digital. Yang ketiga, mitra memiliki merek produk. Yang keempat, mitra dapat memiliki izin usaha. Dan yang kelima, mitra bisa melihat modal usaha. Dapat disimpulkan, dalam pelatihan ini, owner dari pelaku UMKM ini dapat mengupdate tata kelola penjualannya dengan baik setelah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, aplikasi pelaporan keuangan berbasis spreadsheet untuk optimasi tata kelola badan usaha milik nagari atau BUMNAG. Tujuannya, mengembangkan aplikasi keuangan berbasis spreadsheet yang valid dan praktis untuk pengelolaan keuangan BUMNAG. Dalam kegiatan ini, telah dikembangkan aplikasi pelaporan keuangan BUMNAG yang valid, yang mana ini contoh canggihnya teknologi membantu dalam pelaporan uang BUMNAG dengan valid. Yang keempat, perancangan dan konstruksi model turbin vortex, pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat dunia di Desa Kuranji Hulu. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Hasil dari kegiatan ini yang pertama, low head, ketinggian jatuh air rendah. Yang kedua, laju aliran, volumetrik rendah, aliran air dalam jumlah kecil.
Dan yang ketiga, biaya rendah, konstruksi sipil sederhana. Maka disimpulkan, pembangunan pembangkit listrik skala kecil di desa Kuranji Hulu ini telah berjalan sesuai harapan, menghasilkan produk teknologi tepat guna berupa pembangkit listrik tenaga pikohidro yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Yang kelima, peningkatan produktivitas kelompok nelayan Kambeh Jaya dalam menghasilkan teribada dengan inovasi oven pengering sistem udara panas. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, kebutuhan teknologi pengering yang efektif. Yang kedua, mempercepat proses pengeringan ikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ikan kering. 4. Biaya operasional rendah. Dan yang kelima, peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah dilaksanakan dan inovasi yang dibuat melalui kegiatan ini telah dilakukan serah terima dengan mitra pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, kegiatan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pada kegiatan ini adalah peningkatan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok nelayan Kambeh Jaya. Melalui kegiatan ini, masyarakat akan memperoleh pengetahuan baru tentang teknologi-teknologi yang dapat membantu proses pengeringan teribada. Yang keenam, pengembangan hasil ikan sebagai pendapatan masyarakat Pasaman. Tujuannya, yang pertama, mitra UMKM menghasilkan produk hilir berbasis ikan. Yang kedua, melaksanakan pelatihan teknik pemasaran bagi mitra UMKM. Yang ketiga, merancang kemasan dan branding produk baru. Keempat, merancang promosi produk. Dan yang kelima, kesempatan kerja di wilayah Flegensi Pasaman, khususnya UMKM sedara. Keenam, membangun jaringan distribusi pemasaran dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Pasaman. Dan hasilnya, telah dilaksanakan 3 kali workshop terkait pelatihan manajemen usaha, pembukuan sederhana, dan penyusunan proposal kredit. Dan riset minat konsumen terhadap produk UMKM. Yang ketiga, pertemuan dengan stakeholders dan mitra usaha UMKM. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan supermarket, biro perjalanan wisata, dan pemerintah daerah untuk hilirisasi jaringan distribusi produk. Dan yang terakhir, publikasi. Selanjutnya, Rendang, Historical Perspective and Minangkabau Culture. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai makanan terlezat dan favorit di dunia. Rendang merupakan kuliner tradisional Minangkabau yang berbasis kearifan lokal. Rendang kini menjadi bagian dari industri kreatif. Ada sekitar 40 variasi jenis rendang. Dan rendang erat kaitannya dengan sistem nilai dan budaya masyarakat Minangkabau. Yang khususnya pergi ke luar negeri atau merantau. Sejarah rendang erat kaitannya dengan sejarah jaringan rempah-rempah. Dalam perkembangannya, rendang sebagai sebuah industri telah berkembang menjadi lebih dari 40 varian. Dan hasilnya, rendang sebagai branding masyarakat Minangkabau, potensi Payakumbuh menjadi sebutan kota rendang. Ini merupakan bahwa makanan ciri khas dari Minangkabau telah dikenal dunia, dan dari pengolahan bahan mentah sampai pengolahan pembuatannya sudah tertata. Dan makanan khas ini halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya,
Ekspor impor Indonesia di Asia Tenggara. Perekonomian dunia 50% berada di negara-negara Indo-Pasifik dan 40% perdagangan global bagi Indonesia. Perdagangan dengan negara-negara Indo-Pasifik, khususnya di kawasan Asia Tenggara, merupakan hal yang penting. Jejak ini akan mengempur tumbuhnya sektor industri, plantasi, dan agrikultural dalam negeri sehingga mampu mengembangkan usaha-usaha jiwa, menengah, dan besar yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang impor. Jenis komoditas dan perusahaan yang berperan dalam bidang ekspor-impor. Perkembangan Indonesia di segala sektor perdagangan luar negeri dimulai pada masa Orde Baru selama kurun waktu 1970 sampai 1998. Telah dilakukan 13 jejak pendapat pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan ekspor-impor seperti kerjasama patents, promoters, loaning, diluncurkan seperti kerjasama bilateral dengan Multifinance dan Singers di bidang ahli buku dan jasa transportasi. Dan dapat disimpulkan pada masa Orde Baru, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara terjadi di bagian sektor. Hal ini didukung oleh kebijakan dan pertumbuhan sektor perkebunan, pertanian, dan industri dalam negeri, yang mana para pelaku usaha Indonesia berperan aktif sebagai eksportir. Namun, permasalahan perang dingin mempengaruhi ketelitian perdagangan Indonesia. Fluktuasi mengakibatkan berkurangnya keuntungan dan menutup bagian pengusaha pasar menengah di Indonesia. Dengan berjalan baiknya ekspor impor di Indonesia di Asia Tenggara dapat menumbuhkan ekonomi dengan cepat. Selanjutnya, peningkatan produktivitas petani melalui program pelatihan perawatan mesin pertanian di Desa Saureuni, Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi masyarakat mengenai mesin pertanian. Diharapkan dengan peningkatan kompetensi mampu meningkatkan produktivitas konstituen di bidang pertanian. Berdasarkan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peserta pelatihan. Terjadinya peningkatan pengetahuan dan kompetensi peserta dalam memahami dan melakukan perawatan dan perbaikan mesin pertanian. Mengacu pada hasil post-test, diketahui bahwa pemahaman dan kompetensi peserta mengenai materi pelatihan meningkat sekitar 70%. Hasil ini diharapkan menjadi modal awal bagi peserta dan perangkat desa untuk mengembangkan kompetensi tersebut setelah kegiatan selesai. Dan yang terakhir, pengembangan konten pengayaan untuk meningkatkan profil siswa Pancasila berbasis virtual reality, classroom untuk siswa SD. Siswa Pancasila merupakan karakter yang harus dimiliki siswa baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Siswa sekolah dasar memerlukan contoh nyata melalui virtual reality atau VR. Kelas VR adalah simulasi bagaimana profil siswa Pancasila diterapkan dalam kegiatan sekolah dasar. Tujuannya mengembangkan konten pengayaan untuk meningkatkan keterampilan siswa Pancasila ini berbasis virtual reality untuk siswa sekolah dasar. Hasil penilaian ahli menunjukkan bahwa konten profil siswa Pancasila berbasis VR layak dan dapat digunakan oleh siswa sekolah dasar.
Ini termasuk bagian contoh dari ilustrasi dalam manajemen industri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.